Bayangkan seorang dokter yang dulunya menyelamatkan ribuan nyawa, berubah menjadi diktator yang menebar teror dan kematian. Bayangkan seorang pemimpin yang tak hanya memerintah dengan tangan besi, tapi juga dengan kekuatan voodoo, mengaku sebagai dewa kematian, dan rakyatnya percaya. Inilah kisah Francois Duvalier, atau yang lebih dikenal dengan nama Papa Doc. Sosok penuh misteri yang mencampurkan politik, mistik, dan kekejaman menjadi satu. Bagaimana mungkin seorang intelektual dan pejuang rakyat berubah menjadi tiran kejam? Apa hubungannya dengan voodoo? Dan mengapa banyak yang menganggapnya tidak bisa disentuh, bahkan oleh kematian? Dalam video ini, kita akan mengupas sisi lain dari tokoh yang menguasai Haiti dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Dari masa kecil yang sederhana, hingga cara ia menggunakan ketakutan dan kepercayaan rakyat untuk memerintah seperti raja, bahkan seperti dewa. Jangan lewatkan, karena semakin jauh kita telusuri, semakin gelap ceritanya. Been elected for president for life. It is not my desire, but it is. Sebelum namanya dikenal sebagai diktator Haiti, Francois Duvalier justru dikenal sebagai seorang dokter yang dihormati. Lahir pada 14 April 1907 di Port-au-Prince, Duvalier berasal dari keluarga kelas menengah kulit hitam. Di masa mudanya, ia dikenal tenang, cerdas, dan sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Duvalier menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Haiti dan menunjukkan perhatian khusus pada penyakit tropis yang menyerang rakyat miskin. Ia kemudian bekerja sebagai dokter kesehatan masyarakat, berkeliling desa-desa terpencil untuk merawat warga yang terserang penyakit yaus dan malaria. Penyakit yang saat itu sangat mematikan dan merajalela di Haiti. Dedikasinya yang luar biasa membuatnya dijuluki sebagai Papa Doc oleh rakyat Haiti. Julukan yang awalnya diberikan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Bagi mereka, Papa Doc bukan hanya seorang dokter, tapi juga penyelamat hidup. Julukan itu lahir bukan dari panggung politik, tapi dari medan-medan berat di pedesaan Haiti. Sebagai dokter kesehatan masyarakat, Duvalier mengabdikan hidupnya untuk merawat rakyat miskin di daerah terpencil yang seringkali tak tersentuh layanan medis. Ia berjalan jauh, menyusuri jalanan becek, melewati hutan dan pegunungan, hanya untuk memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari status sosial, mendapatkan pengobatan. Rakyat yang melihat dedikasinya, terutama para ibu dan anak-anak yang diselamatkan dari penyakit menular, mulai memanggilnya dengan penuh hormat dan kasih, Papa Doc, ayah dokter. Bagi mereka, ia adalah pelindung, penyembuh, dan simbol harapan. Namun, Duvalier bukan hanya menerima julukan itu, ia menjadikannya identitas politiknya. Ketika ia terjun ke dunia politik, ia menyadari kekuatan dari citra itu. Julukan Papa memberikan kesan ayah bangsa, figur pelindung yang mengayomi, bukan sekedar memimpin. Ia menggunakan narasi ini untuk membentuk hubungan emosional yang kuat dengan rakyat Haiti, khususnya kalangan kulit hitam miskin yang selama ini tersisih dari struktur kekuasaan. Setiap pidatonya penuh dengan bahasa yang membangun kesan kebapaan. Ia menggambarkan dirinya sebagai satu-satunya yang memahami penderitaan rakyat dan satu-satunya yang mampu melindungi mereka dari musuh, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Lambat laun, citra Papa Doc bukan hanya tentang seorang dokter, tapi tentang seorang pemimpin supranatural, seorang ayah yang berkuasa atas hidup dan mati. Tapi Duvalier bukan hanya dokter, ia seorang intelektual yang aktif menulis dan berpikir kritis. Ia sangat terpengaruh dengan gerakan Noirisme, sebuah ideologi yang menekankan kebanggaan terhadap identitas kulit hitam Haiti dan menentang dominasi elit mulatto, golongan keturunan campuran yang menguasai banyak sektor di Haiti saat itu. Melalui tulisan-tulisannya di jurnal dan media lokal, Duvalier menyuarakan pembelaan terhadap rakyat miskin, melawan ketidakadilan sosial, dan menyerukan kebanggaan kebudayaan asli Haiti. Sebagai aktivis, ia bekerja di Kementerian Kesehatan, membentuk berbagai program untuk mengurangi penyakit dan meningkatkan akses kesehatan di pedesaan. Di mata rakyat, Duvalier adalah simbol harapan dan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Ia bukan sekedar tokoh medis, ia adalah figur revolusioner yang berdiri di sisi mereka yang tertindas. Citra ini akan menjadi fondasi dari kekuasaan panjangnya,
bukan hanya sebagai pemimpin politik, tapi sebagai sosok setengah manusia, setengah dewa. Tahun 1957 adalah momen krusial dalam sejarah Haiti dan juga titik balik dalam hidup Francois Duvalier. Pada saat itu, negara tengah terjebak dalam krisis politik yang dalam. Rakyat kehilangan kepercayaan pada elit-elit lama dan sistem yang dipenuhi dengan ketidakadilan sosial, korupsi, serta ketimpangan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang kandidat yang berbeda. Bukan dari kalangan elit mulatto yang biasanya mendominasi kekuasaan, melainkan seorang dokter kulit hitam yang berbicara tentang keadilan sosial, kebanggaan rasial, dan martabat rakyat miskin. Nama itu adalah Francois Duvalier. Duvalier memanfaatkan ideologi noirisme, sebuah gerakan yang membela hak-hak warga kulit hitam mayoritas dan menentang dominasi minoritas mulatto. Ia menempatkan dirinya sebagai simbol perlawanan rakyat bawah terhadap penindasan. Dengan dukungan luas dari petani miskin, masyarakat pedesaan, dan para veteran militer, Duvalier membangun citra sebagai rakyat biasa yang paham penderitaan rakyat lain. Kampanyenya tidak hanya cerdas, tapi juga sangat strategis. Ia menggunakan koneksi jaringan dari masa kerjanya sebagai pejabat kesehatan untuk membentuk basis dukungan di seluruh negeri. Ia berpidato dengan gaya yang tenang, tetapi menyentuh, menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan rakyat. Ia bukan berbicara seperti politisi, tapi seperti ayah yang ingin melindungi anak-anaknya. Tanggal 22 September 1957, Francois Duvalier secara resmi memenangkan pemilu presiden Haiti dengan suara mayoritas. Ia naik ke tapu kekuasaan secara sah dan demokratis, lewat suara rakyat yang mempercayainya sebagai pemimpin harapan. Kemenangan dalam pemilu 1957 memberikan Duvalier legitimasi sebagai pemimpin yang sah dipilih rakyat. Tapi Duvalier tidak berhenti di sana. Ia tahu bahwa mempertahankan kekuasaan jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Maka, ia mulai menyusun langkah-langkah strategis yang akan mengubah wajah Haiti selamanya. Langkah pertama, ia menghancurkan lawan politiknya satu persatu, membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang dianggap tidak setia, mengganti jabatan penting dengan loyalis yang ia kendalikan sepenuhnya. Banyak dari mereka yang bukan profesional, tapi orang-orang yang berutang budi kepadanya, dan karena itu, setia tanpa syarat. Langkah kedua, mengendalikan militer. Ia menyadari bahwa militer adalah kekuatan nyata di Haiti, dan untuk itu, ia membentuk pasukan paralel yang jauh lebih loyal. Tonton Makute, milisi yang bertindak sebagai polisi rahasia pribadi. Mereka beroperasi tanpa hukum, menyebar teror, menculik, menyiksa, bahkan membunuh siapapun yang dicurigai sebagai lawan Duvalier. Langkah ketiga, menggunakan konstitusi sebagai alat kekuasaan. De par ma façon de gouverner le pays, toutes ces forces d'argent, toutes ces forces. Duvalier mengubah undang-undang untuk memperpanjang masa jabatannya, menghapus batasan kekuasaan presiden, dan akhirnya, pada tahun 1964, menjadikan dirinya presiden seumur hidup. Semua strategi ini dijalankan dengan satu tujuan, menjadikan dirinya satu-satunya pusat kekuasaan, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa digulingkan. Bagi rakyat Haiti, ini adalah awal dari era penuh ketakutan. Mereka tidak lagi bisa hidup di bawah pemimpin yang mereka pilih, tapi di bawah kekuasaan absolut yang bisa menentukan hidup mati mereka. Namun, yang membuat strategi ini begitu efektif adalah kemampuannya membungkus kekuasaan dengan simbolisme. Ia masih tampil sebagai papadok, pelindung rakyat, sambil di balik layar menyusun sistem otoriter yang kuat. Rakyat yang dulu mencintainya, kini tunduk atas ketakutan, kekerasan, dan mitos. Setelah berhasil mengamankan posisinya sebagai presiden seumur hidup, Francois Duvalier tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Perlahan tapi pasti, Haiti berubah dari negara miskin menjadi negara yang juga penuh teror dan keheningan. Di bawah kekuasaan Duvalier, rakyat tidak hanya takut kelaparan, mereka takut berbicara, bahkan berpikir. Pemerintahan Duvalier dijalankan dengan tangan besi. Ia mengawasi semua aspek kehidupan rakyat, mulai dari media, gereja, pendidikan,
hingga aktivitas sosial. Surat kabar dibredel, jurnalis dibungkam, dan siapapun yang berani mengkritik langsung ditandai. Dalam sekejap, mereka bisa menghilang tanpa jejak. Instrumen utamanya adalah organisasi yang dikenal dengan nama Tonton Macoute atau Pasukan Relawan Keamanan Nasional. Tapi nama Tonton Macoute berasal dari cerita rakyat Haiti, sosok mistis mirip Boogeyman yang menculik anak-anak nakal di malam hari dan memasukkan mereka ke dalam karung. Dan sesuai namanya, milisi ini muncul bukan hanya untuk menegakkan hukum, melainkan untuk menebar rasa takut. Tonton Macoute dibentuk langsung oleh Duvalier tak lama setelah ia naik ke tapu kekuasaan. Tujuannya sederhana, tapi mematikan. Menggantikan kekuatan militer resmi yang tidak sepenuhnya ia percayai dengan pasukan loyalis pribadi yang akan melaksanakan semua perintahnya tanpa banyak tanya. Mereka tidak memiliki pelatihan resmi. Mereka bukan tentara, tapi itulah yang membuat mereka lebih kejam. Mereka adalah orang-orang biasa, petani, tukang, bahkan preman jalanan yang diberi senjata, kekuasaan, dan kebebasan penuh untuk menghabisi siapapun yang dicurigai sebagai musuh negara atau musuh papadok. Dengan seragam gelap, kacamata hitam, dan topi jerami, mereka berkeliaran di seluruh negeri, menjadi simbol kekuasaan Duvalier yang tak terbantahkan. Mereka menculik orang-orang tanpa surat penangkapan, menyiksa di tempat tersembunyi, dan meninggalkan mayat sebagai pesan diam. Tidak ada proses hukum, tidak ada pengadilan, hanya hukuman seketika, seringkali berdasarkan bisikan atau fitnah. Bahkan satu kata salah bisa berujung pada kematian. Dan yang lebih parah lagi, Tonton Macoute tidak hanya menebar kekerasan fisik, mereka juga menebar teror psikologis dengan menyebarkan mitos bahwa mereka tidak bisa dilukai karena dilindungi oleh kekuatan voodoo. Jika kekuasaan Francois Duvalier dibangun atas politik dan kekerasan, maka ia disempurnakan oleh sesuatu yang lebih dalam, kepercayaan dan ketakutan mistis. Di Haiti, voodoo bukan sekedar agama. Ia adalah bagian dari budaya, warisan leluhur, dan kekuatan yang tak terlihat, tapi sangat dipercayai oleh rakyat. Dan Duvalier tahu betul bagaimana menggunakannya. Ia tidak hanya mengizinkan voodoo, ia memeluknya, membajaknya, dan menjadikannya alat politik. Perlahan, ia mulai menyamakan dirinya dengan sosok paling menakutkan dalam kepercayaan voodoo, Baron Samedi, sang dewa kematian, penjaga kuburan, dan penguasa dunia roh. Baron Samedi digambarkan sebagai makhluk dengan topi tinggi, kacamata hitam, dan suara parau seperti orang setengah mati. Dan Duvalier menirunya dengan detail yang menyeramkan. Ia mulai tampil di depan publik dengan kacamata hitam khas Baron, berbicara dengan suara serak dan dalam, bahkan memperlambat cara jalannya, seolah-olah ia sudah melangkah dari alam kubur. Ia membentuk citra bahwa ia bukan hanya sekedar manusia biasa, melainkan makhluk supranatural yang bisa mengutuk, mengawasi dari kejauhan, bahkan bangkit dari kematian. Desas-desus menyebar luas bahwa ia memiliki cermin gaib untuk melihat lawan politiknya dari jauh, bahwa siapapun yang berani mengkhianatinya akan dihantui hingga akhir hayat. Di negara di mana banyak rakyat tidak punya akses pendidikan dan sangat percaya pada dunia roh, propaganda ini sangat efektif. Duvalier tak hanya menanamkan rasa takut secara fisik, tapi juga takut secara spiritual. Melawannya bukan hanya melawan negara, tapi melawan dewa kematian itu sendiri. Salah satu caranya adalah lewat ritual dan simbolis yang terus-menerus ditampilkan di ruang publik. Dalam setiap pidatonya atau penampilan resminya, ia memakai pakaian khas, jas hitam, kacamata hitam, dan seringkali dengan topi lebar. Penampilannya bukan kebetulan, itu adalah tiruan langsung dari Baron Samedi, dewa kematian dalam voodoo yang dikenal sebagai penjaga alam baka. Suara Duvalier pun sengaja dibuat serak, pelan, dan berat. Ia berbicara seolah-olah sedang menyampaikan wahyu dari dunia lain, bukan hanya pesan politik. Setiap gerakannya dikalkulasi untuk memperkuat kesan bahwa ia berada di ambang dua dunia, manusia dan roh. Tak hanya itu, istana kepresidenan pun berubah menjadi semacam kuil kekuasaan mistik. Ada laporan tentang ruangan-ruangan khusus di dalam istana, tempat ritual-ritual dilakukan,
lilin hitam dinyalakan, dan simbol-simbol voodoo digoreskan di dinding. Bahkan beberapa pejabat menyebut bahwa Duvalier menyimpan benda-benda keramat dan jimat pribadi yang diyakini memberi perlindungan gaib. Pada hari-hari besar nasional atau saat ada ancaman politik, Duvalier kadang tampil dalam ritual publik, lengkap dengan pemanggilan roh dan tarian-tarian voodoo yang membuat rakyat percaya bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia dijaga oleh kekuatan yang lebih besar daripada manusia biasa. Ia juga menyebarkan cerita melalui mulut para pendeta voodoo yang mendukungnya bahwa siapapun yang mencoba menyakitinya akan mendapat balasan dari dunia roh. Beberapa kematian misterius lawan politiknya juga dikaitkan dengan kutukan Papadok. Rakyat pun mulai percaya bahwa Duvalier bisa melihat mereka dari kejauhan atau mengambil nyawa seseorang hanya dengan menyebut namanya dalam doa. Dengan memanfaatkan kepercayaan yang telah hidup berabad-abad dalam jiwa rakyat Haiti, Duvalier menyihir kekuasaan menjadi sesuatu yang absolut. Ia ditakuti bukan karena hanya bisa memenjarakan, tapi karena dianggap bisa mengutuk. Ia menciptakan kekuasaan tak hanya militeristik, tapi mistis, dan dalam dunia seperti itu, perlawanan bukan hanya beresiko, tapi dianggap sia-sia. Amerika Serikat, sebagai kekuatan utama dunia saat itu, punya posisi yang sulit. Di satu sisi, Washington tahu persis siapa Duvalier sebenarnya, penguasa otoriter yang membungkam oposisi, menyebar ketakutan, dan menjalankan negara seperti kerajaan pribadi. Laporan-laporan pelanggaran HAM, kekejaman Tonton Macoute, dan lenyapnya ratusan rakyat sipil membuat Duvalier sulit dibela secara moral. Namun di sisi lain, ini adalah masa perang dingin, masa di mana ideologi lebih penting dari integritas. AS khawatir Haiti jatuh ke tangan komunis, seperti Kuba di bawah Fidel Castro. Dan disinilah Duvalier bermain cerdas. Ia menyajikan dirinya sebagai benteng anti-komunis di Karibia, dan Washington pun tidak punya banyak pilihan selain diam. Sebagai imbalan dari kesetiaannya terhadap blok barat, Duvalier menerima bantuan ekonomi dan militer dari Amerika. Meskipun pemerintah AS kadang mengkritik kekejamannya secara terbuka, di balik layar, mereka tetap mengucurkan dana. Kontradiksi ini sangat terlihat, mengutuk dengan satu tangan, tapi memberi dengan tangan lainnya. Duvalier tahu permainan ini. Ia bahkan mempermainkan ancaman ideologis itu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ketika AS mulai menahan bantuan, ia langsung menyebar rumor bahwa komunis mulai menyusup ke Haiti. Dan seperti yang diharapkan, dukungan kembali mengalir. Hubungannya dengan negara-negara lain pun tak kalah rumit. Beberapa negara Eropa menghindarinya, menyebut pemerintahannya sebagai tirani. Tapi negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang juga dikuasai oleh rezim otoriter justru menjadikannya panutan. Ia sering berbicara di forum internasional sebagai pembela identitas kulit hitam dan kedaulatan negara ketiga, meski di dalam negeri ia justru menindas bangsanya sendiri. Pemerintahan Duvalier menjadi cerminan gelap hubungan internasional, di mana stabilitas politik dan kepentingan geopolitik seringkali lebih diutamakan daripada hak asasi manusia. Dunia tahu siapa dia, tapi memilih berpaling selama kepentingan mereka tidak terganggu. Catholic funeral mass was celebrated at the presidential palace in Haiti today as François Papadok Duvalier was buried. Ketika Francois Duvalier wafat pada tahun 1971, rakyat Haiti tidak merayakan kebebasan. Sebaliknya, mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah republik itu. Seorang presiden seumur hidup yang mewariskan kekuasaannya kepada anaknya, seolah-olah Haiti adalah kerajaan turun-temurun. Anaknya, Jean-Claude Duvalier, berusia 19 tahun saat naik tahta. Dijuluki Baby Doc, ia mewarisi bukan hanya gelar presiden, tetapi seluruh arsitektur kekuasaan absolut yang telah dibangun ayahnya, lengkap dengan Tonton Macoute, sistem pengawasan, dan ketakutan massal. Awalnya, banyak yang berharap Baby Doc akan membawa angin perubahan. Ia terlihat lebih lembut, lebih modern, dan tidak memiliki aura mistik sang ayah. Tapi kenyataannya, kekuasaannya tetap otoriter. Ia memang lebih jarang tampil menyeramkan, tapi pemerintahannya tetap dijalankan dengan kontrol ketat, korupsi, dan represi terhadap lawan politik.
Di bawah pemerintahan Duvalier, baik ayah maupun anak, ekonomi Haiti hancur perlahan-lahan. Dana bantuan internasional disalahgunakan. Sumber daya negara dikuras untuk memperkaya keluarga dan kroni. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terbengkalai. Haiti menjadi negara termiskin di belahan barat bumi. Hingga kini, warisan kemiskinan itu masih membekas. Secara politik, Duvalierisme meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Kepercayaan terhadap pemilu, ketakutan terhadap pemimpin, dan budaya bisu masih membayangi. Banyak rakyat Haiti tumbuh dengan ingatan bahwa melawan berarti mati, dan bahwa pemimpin bukanlah pelayan rakyat, tapi penguasa absolut. Secara budaya, kekuasaan Duvalier memperkuat citra voodoo sebagai alat politik. Hingga kini, voodoo masih sering dipandang bukan hanya sebagai kepercayaan, tapi sebagai alat manipulasi, karena bagaimana digunakan oleh Papa Doc untuk mengontrol pikiran rakyat. Meski Baby Doc akhirnya digulingkan pada tahun 1986, setelah tekanan rakyat dan internasional, bayang-bayang kekuasaan keluarga Duvalier tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah kembali dari pengasingan di tahun 2011, Jean-Claude masih punya pendukung, menunjukkan betapa dalamnya jejak keluarga ini di hati sebagian rakyat Haiti. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana bisa satu orang, meski kejam dan kejamnya nyata, bisa sedemikian disembah, ditakuti, bahkan dipercaya sebagai sosok supranatural oleh jutaan orang selama bertahun-tahun. Untuk memahami ini, kita harus menyelami kondisi psikologis dan sosial rakyat Haiti saat itu. Sebuah bangsa yang lahir dari penjajahan, perbudakan, dan revolusi berdarah. Sebuah masyarakat yang selama berabad-abad dipinggirkan, dipermainkan kekuasaan, dan hidup dalam ketidakpastian yang tak berkesudahan. Haiti bukan hanya miskin dalam harta, tapi juga kehilangan harapan. Dalam dunia yang penuh penderitaan, banyak orang yang mencari pegangan, dan ketika tidak bisa menemukannya dalam sistem, hukum, atau pemerintah, mereka beralih ke yang gaib, yang sakral, yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Disinilah kekuatan mistik menemukan tempatnya. Duvalier memahami ini lebih baik daripada siapapun. Ia tahu bahwa rasa takut bisa menjadi alat yang sangat kuat, apalagi bila dikombinasikan dengan kepercayaan spiritual yang sudah tertanam sejak lahir. Dengan menyatukan citra dirinya sebagai pemimpin politik dan juga sebagai figur mistis, ia menciptakan aura sendiri sebagai setengah dewa, sosok yang tidak bisa disentuh oleh hukum manusia. Rakyat Haiti diajarkan untuk percaya dunia ini penuh roh, kutukan, dan kekuatan tak terlihat. Maka ketika Duvalier berpakaian seperti Baron Samedi, berbicara seolah-olah dari alam lain, dan dikabarkan bisa melihat pengkhianatan dari kejauhan, itu bukan lelucon, itu nyata dalam benak mereka. Ditambah lagi, Duvalier bukan hanya menakut-nakuti. Ia juga memposisikan dirinya sebagai pelindung, seperti ayah kepada anak-anaknya. Ia Papa Doc, dokter yang pernah menyembuhkan, dan kini melindungi mereka dari musuh, baik yang kasat mata maupun tidak. Cinta dan takut bercampur menjadi satu. Dari sisi psikologis, ini menciptakan hubungan traumatis antara rakyat dan pemimpin. Hubungan yang didasarkan pada rasa bergantung, tapi juga rasa takut luar biasa. Masyarakat Haiti terjebak dalam dilema mental. Mereka tahu pemimpin ini kejam, tapi mereka juga percaya ia punya kekuasaan yang lebih besar dari sekedar politik. Dan di dalam dilema itu, Duvalier menemukan kekuatan yang sejati. Ia tak perlu lagi memerintah dengan logika, karena ia telah menaklukkan jiwa rakyat. Dan itulah kisah kelam Francois Duvalier, Papa Doc. Diktator yang pernah memerintah bukan hanya dengan senjata, tapi dengan ketakutan dan mitos. Seorang dokter yang pernah menyelamatkan nyawa, tapi kemudian menjadikan seluruh negaranya hidup dalam bayang-bayang kematian. Kisah ini bukan hanya sejarah, dan ini adalah pengingat bagi kita semua tentang betapa kuatnya kekuasaan ketika dikombinasikan dengan ketakutan, dan betapa bahayanya saat masyarakat kehilangan suara, kehilangan harapan, dan menyerahkan segala sesuatu pada sosok yang dianggap tak tersentuh. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video sejarah kelam dan unik lainnya yang mungkin belum pernah kalian dengar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Cerita ini gelap, penuh misteri, tapi kita percaya dengan memahami masa lalu,
kita bisa lebih bijak menghadapi masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.